Halo Pak Denny, terima kasih sudah hadir di sesi acara penutupan Google Master Trainer nih Pak Denny. Mungkin Pak Denny pertama-tama bisa perkenalkan diri dulu nih Pak Denny, dari sekolah apa? Silakan Pak Denny. Baik, terima kasih Bang. Saya Denny Ramaputri. Saya dari SDN 1 Nawon Hilir, ada di Kecamatan Harwai, Kabupaten Tabalong, Provinsi Kalimantan Selatan. Wah, dari Kalimantan Selatan nih Pak, ini yang kemarin sempat banjir nih Pak. Gimana kondisinya sekarang Pak? Sudah lumayan Bang, cuma sisa lumpur-lumpur aja Bang lagi Bang di rumah ini, lagi bersih-bersih rumah Bang. Wah, luar biasa sekali nih Pak. Saya lihat gambarnya ini juga, waduh, betul-betul Bapak luar biasa sekali bisa tetap hadir meskipun di tengah situasi seperti ini gitu ya. Jadi saya terima kasih sekali Pak. Nah, mungkin Pak Denny bisa berbagikan lebih detail gitu, Pak. Pengalaman Bapak mengikuti Google Master Trainer selama kurang lebih 3 bulan ini. Dan di sini Bapak memberi judul, walaupun kita terpisah nih Pak secara fisik, saya di Jakarta, Bapak di Kalimantan gitu ya, tapi bisa terhubung gitu ya. Dan ini luar biasa sekali nih Pak. Silahkan nih Pak Denny bisa memulai kisahnya dari pengalamannya, dari tantangannya dulu mungkin ya Pak Denny ya. Apa yang tantangan yang Bapak alami? Silahkan Pak Denny. Oke, terima kasih Bang. Hmm. Untuk tantangan ada memang begitu banyak tantangan sih sebenarnya kalau di daerah saya ini, itu sinyal, internet, listrik itu adalah hal umum, saya kira itu klasik bagi saya karena memang dari dulu seperti itu. Tapi saya yakinkan bahwa saya yang di pelosok sini berada bisa juga untuk mendunia dengan adanya teknologi. Google bisa menduniakan orang-orang terpencil macam saya gitu Bang. Nah, terlepas dari itu ada banyak pelatihan, banyak hal-hal yang saya sosialisasikan bersama rekan guru sebagaimana tugas saya menjadi duta rumah belajar gitu Bang. Saya memang harus bersosialisasi gitu ya. Ada banyak platform juga yang pernah saya tawarkan terlepas dari kehidupan saya sebagai DRB, sebagai guru, trainer pada guru-guru lain. Ada banyak platform yang saya ajarkan ke kawan-kawan guru, namun tidak banyak ternyata yang mudah, yang familiar, yang istilahnya merasuk ke hati kawan-kawan guru. Jadi membuat mereka tidak berpindah gitu. Dan nyaman, itu yang dicari mereka, nyaman. Itu masalah utama. Ternyata apa yang saya ajarkan sebelumnya itu tidak nempel gitu Bang, tidak diimplementasikan mereka dengan alasan rata-rata susah katanya. Belum lagi bicara harga dan sebagainya itu Bang. Betul. Jadi sedikit ya yang mudah digunakan dan terjangkau gitu ya. Nah, yang kedua nih Pak, kalau Bapak boleh cerita sedikit, kan banyak nih pelatihan-pelatihan yang Bapak pelajari. Silahkan nih Pak. Ya, berkaca dengan pelatihan yang Revo ini Bang ya, saya merasa ada perbedaan. Dan saya mengingat bahwa sebelumnya memang sesuai tuntutan pemerintah pula bahwa guru-guru ini mengajar harus interaktif, guru-guru ini harus menjadi fasilitator yang baik, guru-guru juga mampu mengkolaborasikan siswa. Terbalik pada kenyataan di lapangan, banyak pelatihan yang selama ini saya rasakan, saya ikuti, itu tuntutan pemerintah apa, inginnya pemerintah kita apa, ternyata pelatihannya tidak interaktif, tidak kolaboratif gitu. Akhirnya apa, guru-guru pun akan terbawa mindsetnya ke siswanya juga begitu Bang, tidak kolaboratif, tidak interaktif ke siswanya juga karena dilatihnya dengan cara satu arah gitu Bang, tidak interaktif. Baik Pak. Dan yang ketiga di sini Bapak juga cerita banyak pelatihan juga Bapak tuh yang alami itu banyak sertifikat gitu ya. Boleh dijelaskan nih Pak sertifikatnya Pak? Ya. Tapi gimana nih Pak? Silahkan. Agak miris mungkin saya lihat sahabat-sahabat saya punya sertifikat keren-keren gitu Bang ya di bidang teknologi, pembelajaran yang mereka gunakan punya sertifikat keren. Tapi setelah saya melihat kemampuannya ternyata biasa-biasa aja, namun punya sertifikat wah gitu ya. Ini kan jadi saya kaget, ternyata sertifikat itu tidak bisa membuktikan bahwa dia punya kemampuan apa tidak. Dan banyak pelatihan gitu Bang ya, yang dikejar kawan-kawan pendidik dan tenaga kependidikan mungkin tidak ada di daerah lain, tidak, yang mungkin di daerah saya gitu. Kebanyakan dominan mereka
sibuk nyari sertifikatnya, tidak memikirkan keahlian apa yang saya dapat gitu Bang. Iya. Wah, ini tantangan nyata ya dalam dunia sekarang ini Pak, dalam pelatihan, apalagi dalam pembelajaran jarak jauh ini. Nah, kami juga setelah Pak ikut pelatihan ini Pak, selama 3 bulan ini, apa yang Bapak rasakan dan apa yang Bapak dapat ini? Silakan, mungkin bisa diceritakan. Oh iya, betul. Ini adalah classroom ya. Ini classroom ini begitu banget diidolakan kawan-kawan guru loh Pak. Di daerah tiap saya pelatihan selalu menanyakan, Pak kita classroom lebih banyak Pak. Kenapa begitu? Karena kan buat penilaian siswa kan langsung terakumulasi Pak. Sebagainya tidak hanya membuat kelasnya kan mudah, nggak perlu ribet-ribet data ini tinggal masuk Google kita, tambah kelas, selesai Pak, katanya gitu. Dibikin kelas kita, masukkan materi juga nggak susah. Ini yang selalu ditanyakan, ingin minta lebihnya di classroom sih sebenarnya paling banyak gitu. Kalau yang kayak kolaborasi apa itu kan ada, tapi untuk yang pengen lebihnya di sini karena mereka akan jadi titik berat pembelajaran di kelas masing-masing itu Bang. Untuk yang classroom ya, gitu ya. Kemudian yang interaktif ini ternyata tidak banyak selama ini ada aplikasi yang saling dukung satu sama lain. Misalnya saya punya satu akun, ternyata bisa terkoneksi dengan berbagai aplikasi. Ini single ya, single tapi punya kemampuan yang apa ya? Wah gitu ya, satu akun saja. Kebanyakan kan guru tuh akan bingung satu passwordnya udah lupa gitu ya, karena kebanyakan akun Bang. Kebanyakan user. Di sini dengan satu akun dia mampu berinteraksi dengan hal-hal lain dan bisa membuatnya menjadi berkolaboratif satu sama lain untuk penggunanya. Itu yang membedakannya dari pelatihan yang saya terima dari Revo, dari berbagai panduan, saya bisa menerapkan dengan mudah dan saya juga bisa mengkolaborasikannya di lapangan. Baik bersama siswa saya, baik bersama kawan-kawan guru yang sedang mengikuti pelatihan dari saya. Wah, berarti sekarang ini udah bisa menikmati fasilitas penyimpanan tanpa batas, juga penggunaan kelas online ya. Jadi udah mudah digunakan ya Pak sekarang ini ya. Pembelajarannya ya. Ya kalau untuk penyimpanan itu juga banyak sih. Kan rada nggak percaya gitu, unlimited tanpa batas. Yang bener aja Pak Denny katanya. Ada beberapa guru meragukan itu kan waktu saya tunjukkan ini kan ada tulisannya 5 GB Pak. Ini kan habis itu usage itu digunakan, tidak ada batasan. Iya. Bapak kebiasaan lihat Gmail biasa ya, saya bilang ada 15 GB gitu tulisannya gitu kan. Sampai dibikin mak-mak tuh saya. Bang ya, ini berarti bisa ngupload drama Korea juga ya Bang? Ya Pak Denny. Aduh. Saking banyaknya bisa dipindah-pindah datanya, karena semuanya bisa dipindah katanya lain itu. Iya. Yang terpenting untuk pembelajaran pasti. Iya, betul itu. Ya, gitu. Ketawa-ketawa. Nah, iya. Dan yang saya lihat Bapak selain itu juga di pelatihan ini juga mendapatkan sertifikat nih Pak ya. Kan banyak sertifikat. Apa yang membuat Bapak nih melihat sertifikat ini beda dibanding sertifikat yang lain gitu? Apa nih Pak? Iya. Bagi saya sebuah sertifikat itu adalah sebuah tanda bagaimana kualitas kompetensi saya, mampukah saya menjawab tantangan tersebut, mampukah bagaimana penguasaan materi saya dari sertifikat itu yang saya harus dapatkan. Jujur ya Bang, itu saya mengikuti ujian 2 kali loh Bang. 1 kali yang pertama itu barusan 5 soal saya menjawab, mati lampu Bang. Ya ampun, terus? Mati lampu akhirnya kalau nggak salah setengah hari itu mati, saya buka udah nggak bisa lagi isi Bang, udah habis waktu, time limit. Ya. Oh, otomatis ya, itu pasti nggak lulus sudah kan baru. Nah yang kedua saya ulang lagi, saya ingat yang pertama itu tanggal 24 Desember. Nah, kemudian yang kedua saya coba di tanggal 7 Januari, kan jaraknya 14 hari itu. Walaupun saat pertama itu agak kesal kenapa mati lampu dan sebagainya, saya tidak ingin berpikir jauh, saya terus belajar, saya lihat panduan dan sebagainya, gitu ya Bang. Di tanggal 7 Januari, saya berkeyakinan saya akan coba lagi. Saya coba, ternyata soal-soalnya itu Bang, lebih mudah dibanding pelatihan yang kita jalani gitu Bang. Wah. Lebih mudah Bang ya. Dan itu pun juga bukan tidak mati lampu. 2 soal terakhir saya tidak bisa jawab Bang. Kenapa? Mati lampu di 2 soal terakhir.
Ya ampun. Tapi alhamdulillah lulus itu. Banyak saya curhat, Iya. mampu lagi saya bilang ya. Aduh, gue. Wah, Tapi luar biasa sekali. artinya apa? Tanpa menjawab 2 soal di ujung pun mati lampu, karena mati lampu saya pengen semua sih saya menjawab, tapi mati lampu. Saya bisa benar di sisa soal yang banyak itu semuanya, kan itu dari hasil pelatihan yang kita dapatkan Iya, kemarin, iya. penguasaan materi gitu. Betul. Hmm. Betul sekali. Jadi betul-betul diukur ya penguasaan Hmm. materinya ya. Dan yang tiga nih Pak, yang kita rasa menurut kita tuh luar biasa nih Pak, boleh ceritakan nggak dampak yang Bapak rasakan? Ini saya yang melihat dari sekolah Bapak dulu sampai guru-guru di seluruh Indonesia nih Pak, boleh cerita? Oke, baik. Di sekolah dulu Bang ya, di awal pandemi kemarin masih minim pemanfaatan teknologi. Awal-awalnya menggunakan modul Bang. Jadi modul itu bukan modul digital ya Bang, dicetak, di print, di fotokopi gitu Bang ya. Seminggu sekali siswa ngambil gitu, orang tuanya ngambil ke sekolah gitu. Mereka belajar di rumah, terus dikumpul lagi minggu depan, manual lagi kumpul. Guru-guru sibuk fotokopi, mesin fotokopi rame banget, satu-satunya lagi kampung saya ini. Sekarang sudah alhamdulillah berubah, mereka sudah beralih, jadi mereka sudah memanfaatkan fitur-fitur Google, Gmail yang sudah dibagikan oleh Kemdikbud itu, yang di suite-nya akun belajar itu sudah diaktifasi semua, diajarkan cara gunakannya, dan guru sudah masuk ke sini. Dan pastinya orang tua siswanya sangat senang loh Bang, masalahnya nggak bikin repot apa WA mak bapaknya gitu Bang, apa aplikasi HP mak bapaknya itu Bang, masalahnya kan kepenuhan kadang ini gurunya ini terus katanya, dikit-dikit minta tugas kan. Polanya kan selama pandemi itu Bang, guru ini kayak killer gitu Bang, semuanya datang soal, guru agama minta soal, guru PJOK minta soal, guru kelas minta soal. Jadi anak-anak di rumah ini stres karena soal dengan Google Classroom, dengan aplikasi Google Suite itu tidak semua soal bermain. Mereka bermain kolaborasi rame-rame gitu, bermain dengan YouTube, melihat video pembelajaran dulu gitu. Barulah 3 hari 4 hari kemudian ada satu soal evaluasi, tidak tiap hari soal gitu Bang. Wah, luar biasa Pak. Ini jadi sampai 85 siswa, guru-guru juga di sekolah Bapak nih udah total ya. Di SDN 1 ini mengalami dampaknya ya. Ya, jumlahnya sedikit sih Bang, karena sekolah pinggiran Bang. Ya, nggak apa-apa. Tapi luar biasa Bapak udah jadi dampak buat satu sekolah, itu menurut saya prestasi. Dan yang saya pengen highlight lagi nih Pak, 800 peserta guru di seluruh Indonesia itu udah Bapak imbaskan. Padahal target kita itu adalah 50 aja per peserta. Apa yang membuat Bapak mengimbaskan lebih dari 50 nih Pak? Boleh tahu nggak? Silahkan. Ya. Pertama pastinya kalau saya tidak menguasai materi, saya tidak akan berani menyampaikan ke orang. Kalau saya tidak merasakan kemudahan gitu ya untuk menggunakannya, saya tidak akan menyampaikan ke orang. Wong saya aja kesulitan menggunakan, kan begitu? Betul. Ya, penguasaan materi saya dapat dari pelatihan tersebut. Saya dapat panduan, saya dapat berbagai inspirasi baru, gaya gitu. Ini yang terbawa oleh saya, dan saya seperti memegang matahari loh Bang. Saya pegang matahari yang dicari guru selanjutnya apa gitu Bang. Ya, saya seperti memegang matahari. Di saat saya sorotkan ke beberapa kelompok orang, mereka terang semua, bisa memanfaatkan. Mereka itu bercerita ke kawan-kawan guru lainnya. Akhirnya saya ramai diundang-undang seperti ini Bang. Jadi banyak seperti ini. Banyak yang mau ikut lagi pada ini, kita tempat kami bagaimana, diundang. Mereka siap kumpul. Perlu bayar nggak? Nggak perlu, saya bilang. Ini kan kita rame-ramean aja biar semua bisa. Saya bilang nggak perlu bayar-bayar, tidak ada berbayar. Saya bilang dapat sertifikat, dapat, tetapi sertifikatnya dapat asal mengerjakan tugas. Semua pekerjaannya selesai. Kalau pekerjaannya tidak selesai, absen doang, tidak dapat tugas. Karena saya tidak tahu kemampuan Bapak Ibu kalau Bapak Ibu tidak mengerjakannya. Begitu. Oh, jadi ya, dikasih tugas juga ya? Wow. Ya, agak sangar sih Bang. Tapi ini hanya berupa angka-angka loh Bang. Bagi saya angka-angka ini bukan acuan utama saya sebenarnya untuk angka-angka ini. Memang angka besar kita bangga, angka besar bangga. Tapi ke depan, walaupun tanpa pendataan, saya tetap akan sosialisasi Bang. Walaupun tanpa data seperti ini.
Ini bukan urusan angka, tapi urusan sejauh mana kita kebermanfaatan kita bagi orang lain untuk menyampaikan Wah, luar kabar baik biasa. gitu. Iya, ya, keren banget, Pak. Dan ini yang saya lihat, Pak, dari Bapak ini juga salah satu yang paling buat saya wow. Bapak itu tinggal di Kalimantan Selatan, terus juga ada keterbatasan sinyal, terus Bapak sempat ngalamin banjir, dan tapi Bapak tetap melakukan pengimbasan sampai akhirnya tuh selama 4 minggu tuh Bapak bisa menjangkau 46 lebih kota dan kabupaten di seluruh Indonesia. Boleh cerita kali Pak pengalaman pengimbasan Bapak nih di tengah banjir terutama nih waktu itu? Iya. Satu hal mungkin yang kita bisa dipercaya orang itu adalah kita bisa menepati janji. Saya tahu kondisi saya saat itu banjir gitu kan ya. Di tempat kami itu kalau mungkin Kalimantan Selatan itu yang geger kan 1 kali banjir tuh, yang geger ramai 10 kabupaten itu kan, itu banjir yang kedua di tempat saya. Di banjir pertama pun saya sosialisasi dari awal pun sudah kebanjiran, sudah ngungsi itu. Ya ampun. Di kala sosialisasi karena saya punya janji sama kawan-kawan guru, saya tidak perlu ceritakan apa masalah di daerah saya gitu. Saya tampil dengan seperti adanya gitu. Karena juga tidak geger berita saat itu sedang banjir. Jadi ngapain saya geger kalau saya kebanjiran gitu. Saya punya janji dan itu sempat beberapa 3 kegiatan saya harus pending dengan alasan saya adalah pemadaman listrik karena padam listrik saat itu, saat banjir itu. Saat itu padam listrik di tempat saya. Dan mereka mau di hari ketiga berikutnya sampai penutupan selesai di banjir yang pertama. Nah di banjir kedua ini kan geger banget tuh di Kalimantan Selatan sampai di TV berita gitu. Itu saya juga pending 2 hari dan itu saya tidak memungkiri kalau diri saya sedang kebanjiran gitu karena di TV tahu Kalimantan Selatan banjir gitu. Bagi saya janji adalah janji untuk menyampaikan kepada kawan-kawan lain ini adalah kabar baik. Saya selalu yakin meskipun saya tidak punya pendapatan dari sini, tapi Tuhan selalu memberikan rezeki di pintu-pintu lainnya, Bang. Kita baik di sini, Tuhan bisa saja membalas dari anak kita, dari istri kita, dari keluarga kita, rezeki yang diberikan. Saya selalu berprinsip seperti itu, bahwa kalau kita berbuat baik itu, cara Tuhan membalas itu macam-macam bentuknya, Bang. Baik, Pak. Wah, luar biasa sekali, Pak. Ini sangat-sangat menginspirasi sekali dan kita saja mendengar sangat terinspirasi bagaimana Bapak dalam pelatihan Google Master ini udah menjadi dampak luar biasa buat banyak orang. Meskipun sekali lagi kita terpisah Pak secara fisik, tapi saya merasakan spirit Bapak ini betul-betul mengkoneksikan perubahan yang ada di seluruh Indonesia. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih Pak atas waktunya dan semangat dan antusiasme Bapak dan apa yang sudah Bapak lakukan, saya percaya Tuhan pasti akan membalas apa yang semua sudah Bapak lakukan. Amin ya Pak ya. Baik, terima kasih Pak Denny. Saya ucapkan terima kasih. Semoga kita bisa ketemu lagi di Google Master Trainer yang level 2 ya Pak Denny ya. Amin, amin. Bisa go to the next level. Ya, bisa kayak masih terus pengimbasan ya Pak ya, betul nggak? Ya, betul. Masih terus pengimbasan dan saya pesan kepada kawan-kawan yang ikut Google Master Trainer. Saya berpesan untuk kawan-kawan saya, junior-junior saya titip pesan Bang ya bahwa awal dari sebuah ilmu itu adalah diam. Yang kedua itu mendengarkan, memperhatikan, menyimak berbagai panduan. Yang ketiga itu kawan-kawanku juga harus coba mengamalkannya, menerapkannya. Bagaimana menggunakannya, terapkan, teruskan. Dan yang terakhirlah, sudah bisa menguasai langkah-langkah itu semua, mari kita mulai menyebarkan kabar-kabar baik ini. Cermati semua panduan, jangan bolos mengikuti kegiatan Master Trainer. Oke, terima kasih Bang. Terima kasih Pak, luar biasa sekali pesannya dari Bapak. Dan saya yakin kita akan ketemu lagi nih Pak. Dan ini baru level 1, saya nggak kebayang nanti ke level 2 Bapak mungkin bisa melakukan pengimbasan dengan menjangkau mungkin seluruh provinsi di seluruh Indonesia nih ya. Luar biasa sekali. Terima kasih Pak, sampai ketemu lagi di level 2 ya Pak ya. Sampai jumpa nih Pak. Thank you. Sama-sama Pak. Iya.